ditutup Juli mendatang. Yaitu kita berharap sektor retail modern 2020 hingga 8 Januari 2020. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Adanya pandemi COVID-19 yang tengah menyerang Indonesia tentu saja memberikan dampak negatif dari berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor usaha. Banyak sektor usaha yang tengah mengalami gulung tikar. Akan tetapi, di tengah keterpurukan sektor usaha di Indonesia, ada satu sektor usaha yang tengah mengalami naik daun, yaitu sektor budidaya tanaman. Usaha ini mengalami peningkatan penjualan dikarenakan adanya hobi baru dari masyarakat yang diakibatkan karena adanya pembatasan sosial yang mengakibatkan masyarakat harus bekerja dari rumah masing-masing. Salah satunya adalah usaha yang berada di Desa Kemiri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pekerjaan sekarang? Nama saya Agus Supriyanto, pekerjaan wira swasta, buat pagar, kanopi, dan lain-lain. Ceritakan Mas bagaimana sejarahnya sampai bisa mendirikan usaha budidaya pembibitan tanaman ini? Kalau sejarah ya, kalau saya itu kan hobi tanaman. Jadi suka segala sesuatu jenis tanaman yang seperti bonsai gitu. Jadi sejarahnya emang benar-benar hobi tanaman dan berkelanjutan jadi usaha. Oke. Pertanyaan berikutnya, jenis tanaman apa saja Mas yang dibudidayakan di sini tuh? Kalau jenisnya di sini banyak ya. Di sini ada aglonema. Ini aglonema, terus di sini lagi ada jenis miana. Miana, terus jenis bougainville juga ada, terus anthurium juga ada, terus jenis melati, terus banyak lah pokoknya jenis tanaman hias yang lagi naik daun. Jadi Semuanya. Oke, jadi ini jadi dari tanaman hias sampai tanaman buah itu juga ada ya Mas? Nah, buah juga ada, di sini ada tanaman buah. Terus herbal juga ada. Juga ada herbal. Termasuk tanaman hias, herbal dan buah. Berapa harga jual dari masing-masing tanaman tersebut? Kemudian yang membeli itu dari kalangan mana saja sih Mas? Kalau di sini kalau harga jual itu murah ya, soalnya ini langsung dari petaninya. Paling kalau seperti ini 5 ribuan. Ini jenis keladi ini 5 ribuan kalau di sini. Kalau di toko bunga itu kan sampai harganya sampai puluhan ribu. Tapi kalau di sini langsung petaninya jadi bisa murah. Termasuk dari bougainville, seperti ini kan karya sendiri, istilahnya sambung sendiri, spek. Seperti ini kan disambung sendiri, jadi harganya bisa murah soalnya langsung dari petani. Oh iya, berarti yang membeli itu bisa dari kalangan menengah ke bawah maupun Kalau yang menengah ke beli atas. biasanya kan banyak yang hobi. Biasanya kalau yang hobi itu mahal, orang kaya juga ke sini. Terus dari segi istilahnya penjual lagi, buat dijual lagi biasanya ngambil di sini. Oke, berarti grosir juga bisa ya Mas? Grosir juga bisa. Terima kasih untuk pertanyaan berikutnya. Untuk pelayanan dari usaha Mas ini bagaimana? Apakah pembeli harus datang secara langsung atau juga melayani secara online shop seperti itu? Sebenarnya kami itu melayani juga sistem delivery. Cuma karena banyaknya pembeli, jadi akhir-akhir ini kurang bisa melayani gitu. Cuma kadang 1 minggu 1 kali buat hari itu saja buat pengiriman. Biasanya gitu. Kemudian apakah selama ini usaha Mas itu juga sudah melakukan promosi atau mungkin seperti berupa iklan atau lain sebagainya? Kalau promosi sepertinya sudah sering kami lakukan promosi. Biasanya lewat marketplace, terus Facebook, terus lewat WA juga sering. Alhamdulillah ya banyak sekali yang nyantol, istilahnya yang Sangkut. Jadi udah menjelajahi semua media seperti itu ya kira-kira. Oke.
Diceritakan secara singkat bagaimana sih proses dari pembuatan bibit tanaman ini hingga siap jual? Kalau pembuatan bibit itu kan beda-beda. Kalau dari segi seperti ini Niana ini pembuatannya kan harus di stek, soalnya dicangkok ya enggak. Stek jadi dipotong, baru ditancapkan, terus dipakai pupuk. Nah itu beda-beda. Kalau dari tanaman yang seperti buah-buahan seperti ini kan, nah ini kan masuknya okulasi. Jadi harus dari biji, terus nanti disambung. Ini sambungannya. Jadi ketemunya nanti sambung sisit okulasi. Jadi semua tanaman perlakuannya beda-beda. Ada yang disetek, ada yang dicangkok, terus ada yang okulasi. Untuk dari sumber asalnya itu dari mana ya Mas? Kalau asalnya biasanya kami beli indukan. Nah kalau ini kan seperti ada indukannya. Nah seperti ini ada indukan, terus nanti kan ini ada anaknya, tinggal anaknya nanti dipisah. Oh, Kan jadi bibit baru. Ini juga indukan, ini indukan. Cuma kalau yang bisa bisa dipotong seperti ini, di stek juga bisa. Ini masih kecil. oke. Jadi kira-kira prosesnya seperti persiapan tanah, kemudian bibitnya itu sesuai sama karakteristik dari tanaman seperti itu ya? Tanaman kan karakteristiknya beda-beda, jadi kita harus memahami medianya yang dipakai apa, terus pupuknya apa, terus termasuk dia suka panas atau tidak, jadi berbeda-beda. Perawatan apa saja yang biasa dilakukan Mas atau karyawan untuk merawat tanaman? Perawatan paling cuma siram pagi sore, terus membersihkan gulma kalau ada banyak, terus paling kalau ini nyemprot tuh ulat yang nempel. Ya, cuma itu aja. Paling yang yang sulit itu Kendala terbesarnya ya? bisa dibilang. kendala terbesarnya itu paling di jamur. Oh, Atau jamur. busuk. Oh, kalau busuk, Jadi harus rutin menyemprot. bagaimana proses manajemen keuangan di sini? Maksudnya apakah ada bagian tersendiri yang mengurus administrasi dan keuangan? Kalau manajemen kan tidak, kita kan home industry ya, jadi nggak itu memikirkan masalah uang masuk uang keluar gitu. Pokoknya ada uang buat kita beli bahan, terus kalau laku nanti kita tabung aja gitu aja. Cuma manajemennya nggak terlalu sulit. Jadi uang mengalir terus seperti itu ya? Ini sebenarnya kan dari nol. Ini Dari sebenarnya nol. dari hobi, dari nol, bener-bener nol, tidak pakai modal. Jadi modalnya cuma pertama itu kita bukan petani tapi kita kulaan pertama. Terus dari kulaan itu kan berkembang, terus akhirnya kan jadi besar. Nah seperti ini, jadi modal pertama emang dari nol, tidak pakai modal sama sekali. Jadi kita aman-aman saja buat Oh, jadi awalnya itu emang usahanya itu grosir ini tanaman, tapi karena hobi juga jadi ikut budidaya seperti itu ya? Pertama itu hobi, jadi kan udah punya tanaman-tanaman, terus berkelanjutan itu kok banyak yang pesen, terus akhirnya kita ngambilin di tempat lain lah. Dari ngambilin itu kan dapat untung, nah untungnya buat pulahan lagi, jadi berkembang dengan sendirinya. Istilahnya tanpa disadari kita untung tapi sudah ada banyak tanaman lainnya di sini. Sudah komplit. Pertanyaan terakhir nih Mas, bagaimana nih peluang bisnis budidaya tanaman ini? Apakah termasuk menguntungkan dan menjanjikan untuk diteruskan? Kalau menurutku, kalau peluang ya itu kan menurut riset pasar lah. Kalau yang saya teliti itu kan tanaman itu semakin tahun semakin hari kan semakin langka. Jadi menurutku itu tanaman itu prospeknya bagus, apalagi buah. Kan setiap rumah itu kan pasti memerlukan tanaman buah. Nah, tiap hari banyak yang bangun rumah dan itulah banyak yang menanam pohon. Jadi kalau menurutku tanaman masih bagus prospeknya buat kedepannya, tidak ada matinya. Soalnya kan ada Dioksida juga. dioksigen juga, terus banyaklah manfaatnya kalau tanaman.
tanaman herbal juga malah lebih bagus, soalnya banyak kebutuhan masyarakat. Ya benar, adanya pandemi COVID-19 ini bukan menjadi alasan kita untuk kita menjadi terpuruk. Banyak jalan yang bisa kita cari, salah satunya adalah budidaya pembibitan tanaman ini. Melalui budidaya ini, kita bisa mengangkat perekonomian Indonesia. Rizky Wulandari, Blora Jawa Tengah melaporkan.